Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Fatimah dari program studi Pendidikan Agama Islam Lokal PAI 7 semester 4. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai perbandingan pendidikan di negara Hong Kong dan Indonesia. Langsung saja, sistem pendidikan di Hong Kong merupakan pengembangan sistem pendidikan Inggris yang selain mengutamakan pengetahuan, juga mementingkan pembelajaran keahlian, praktikal, kemampuan interpersonal, isu-isu sosial, budaya, serta penerapan pengetahuan pada praktek kerja nyata. Siswa diharapkan dapat memahami peran masyarakat dan identitas nasional mereka. Mereka memiliki pemikiran kritis dan keterampilan mandiri, serta menjalani gaya hidup yang sehat. Sebagai tahap awal pendidikan di Hong Kong, yaitu sekolah taman kanak-kanak. Pendidikan TK ditawarkan kepada anak-anak dalam kelompok usia 3-4 tahun. TK dijalankan oleh organisasi-organisasi sukarela atau badan swasta. Tingkat biaya bervariasi, sehingga disarankan untuk melihat-lihat terlebih dahulu sebelum memutuskan pilihan. Selanjutnya, pendidikan dasar. Sekolah dasar dimulai pada usia sekitar 6 tahun sampai 11 tahun. Di Hong Kong ada 3 macam jenis operasi kegiatan di sekolah. Yang pertama, sekolah pagi, sekolah siang, dan sekolah 1 harian atau full day. Semua anak yang memenuhi syarat mengajukan permohonan dialokasikan ke SD tingkat pertama di sekolah pemerintah dan sekolah dasar yang dibantu oleh pemerintah melalui sistem penerimaan pelajar SD kelas 1. Bahasa Cina adalah bahasa pengantar di kebanyakan sekolah dengan bahasa Inggris yang diajarkan sebagai bahasa yang kedua. Selanjutnya, pendidikan menengah. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, jika pelajar mengajukan permohonan, maka mereka akan dialokasikan ke sekolah menengah 1, yang disubsidi ke sekolah-sekolah pemerintah dan sekolah-sekolah yang dibantu pemerintah melalui sistem tempat alokasi sekolah menengah. Semua siswa akan mendapatkan keuntungan dari 6 tahun pendidikan menengah, yaitu 3 tahun sekolah menengah pertama dan 3 tahun sekolah menengah atas, dan hanya sekali mengikuti ujian umum di akhir Secondary 6, yaitu Hong Kong Diploma of Secondary Education Examination. Dan yang terakhir yaitu pendidikan tinggi Hong Kong memiliki 18 lembaga pendidikan yang memberikan gelar. 8 diantaranya didanai melalui University Grant Commit atau UGC. 1 didanai oleh publik dan 9 lainnya merupakan pendanaan secara mandiri. Selanjutnya, struktur kurikulum pendidikan yang ada di Hong Kong mulai dari SD sampai sekolah menengah. Sekolah pemerintah dan sekolah swasta yaitu kurikulum SD terdiri dari bahasa Cina, bahasa Inggris, matematika, pelajaran umum, pelajaran yang terintegrasi ilmu sosial dan ilmu sains, seni rupa, musik, pendidikan jasmani, dan Information Communication Technology atau ICT. Selanjutnya, pada tingkat menengah pertama, kurikulum terdiri dari bahasa Cina, bahasa Inggris, matematika, ilmu pengetahuan terpadu, kemanusiaan yang terpadu, atau studi mata pelajaran sosial individu seperti geografi, sejarah dan sejarah Cina, ICT, pendidikan jasmani, seni rupa, dan musik. Selanjutnya, pada tingkat menengah atas, hampir semua siswa mempelajari kurikulum inti, yaitu ada bahasa Cina, bahasa Inggris, dan matematika. Namun, mata pelajaran lain yang diambil oleh siswa biasanya tergantung pada minat atau kemampuannya, yaitu apakah mereka memilih ilmu pengetahuan seni, perdagangan, atau pelajaran teknik.
Misalnya, dalam pelajaran sains, siswa biasanya belajar fisika, kimia, biologi, atau tambahan matematika. Sementara siswa seni belajar geografi, sejarah, ekonomi, atau sastra Cina. Selanjutnya, ada English School Foundation yang berada di Hong Kong menawarkan berbagai kurikulum non-lokal, termasuk kurikulum dari negara Inggris, Amerika, Australia, Kanada, Perancis, Jerman, Jepang, Korea, Singapura, dan lain-lain seperti program internasional baccalaureate, dan siswa mereka tidak dipersiapkan untuk mengikuti ujian lokal. Adapun ciri khas dari sistem pendidikan di Hong Kong ini yaitu mementingkan pendidikan keahlian praktikal, kemampuan interpersonal, isu-isu sosial budaya, penerapan pengetahuan pada praktek kerja nyata. Peserta didik dibina agar mampu memahami peran masyarakat dan identitas sosial dan memiliki pemikiran yang kritis. Selanjutnya, permasalahan atau kekurangan dari pendidikan yang ada di Hong Kong. Jika permasalahan sistem pendidikan di Indonesia lebih berorientasi pada fasilitas biaya, sedangkan dengan sistem pendidikan di Hong Kong lebih berorientasi pada hasil pendidikannya. Topik permasalahan pendidikan di Hong Kong yang pertama yaitu sistem pendidikan Hong Kong yang berorientasi ujian. Sistem ini telah menimbulkan masalah yang sangat serius, yaitu siswa harus menempuh banyak ujian atau tes untuk sebagai bukti keberhasilan mereka, sehingga adanya persaingan yang tajam karena mereka harus berjuang untuk masuk ke sekolah yang lebih tinggi. Hal ini telah menyebabkan tekanan besar kepada para pelajar. Selanjutnya, yaitu rendahnya kualitas moral para siswa. Rendahnya kualitas moral para siswa ini dapat dirasakan oleh masyarakat Hong Kong dan tergambar pada banyaknya kasus bunuh diri karena tekanan stres atas tuntutan kehidupan. Seperti semua orang terfokus pada hasil akademik sehingga mengabaikan pentingnya kegiatan ekstrakurikuler dan membangun karakter. Adapun kelebihan sistem pendidikan yang di Hong Kong, salah satunya ini terletak pada ketika perekrutan seorang guru, yang ketika ingin mengajar di sekolah-sekolah, mereka harus mendaftar di Biro Pendidikan dan Tenaga Kerja, agar dapat menjadi guru yang terdaftar dan berizin. Dan untuk menjadi seorang guru, dapat melalui jalur pendidikan sarjana atau S1 sebagai standarnya. Selanjutnya, sistem pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu sistem pendidikan di Indonesia ini terbagi menjadi 3 jalur utama, yaitu ada formal, non-formal, dan informal. Pendidikan juga dibagi dalam 4 jenjang, yaitu anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah, dan sekolah tinggi. Untuk di negara kita, yaitu di negara Indonesia, khususnya TK ini, pendidikan tersebut tidak diharuskan sebelum memasuki SD. Selanjutnya, pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pemerintah menetapkan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, dan setiap warga negara yang berusia 7 tahun wajib mengikuti belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa dipungut biaya. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar atau SD, madrasah ibtidaiyah atau MI, bentuk lain yang sederajat, selama 6 tahun, dan sekolah menengah pertama SMP, madrasah sanawiyah atau MTS, dan bentuk lain yang sederajat selama 3 tahun. Selanjutnya, pendidikan menengah. Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.
pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum berbentuk sekolah menengah atas atau SMA, madrasah aliyah atau MA, atau bentuk lain yang sederajat. Dan pendidikan menengah kejuruan berbentuk sekolah menengah kejuruan atau SMK, atau madrasah aliyah kejuruan atau MAK, atau bentuk lain yang sederajat selama 3 tahun. Dan yang terakhir yaitu pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma 2-4 tahun, sarjana 4 tahun atau lebih, magister, spesialis, dan doktor 2 tahun atau lebih yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, maupun universitas. Selanjutnya, kurikulum pembelajaran pada pendidikan di Indonesia. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia telah menerapkan banyak sekali kurikulum, yaitu kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, kurikulum 2024, kurikulum KTSP, dan kurikulum KTSP 2013, dan yang terakhir kurikulum Merdeka. Adapun mata pelajaran pokok yang dipelajari di setiap jenjang adalah pendidikan agama, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, seni budaya, prakarya, dan pendidikan jasmani. Sedangkan mata pelajaran IPS dan IPA baru diterapkan mulai tingkat SMP. Dari tingkat SD ada pendidikan agama, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, seni budaya dan keterampilan, pendidikan jasmani dan olahraga. Tingkat SMP, pendidikan agama, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA IPS, bahasa Inggris, seni budaya, prakarya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Pada tingkat SMA atau SMK, pendidikan wajibnya yaitu pendidikan agama, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris, seni budaya, prakarya, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Adapun mata pelajaran peminatan akademik SMA dan vokasi SMK yaitu peminatan matematika dan sains matematika, biologi, fisika, kimia. Peminatan sosial yaitu geografi, sejarah, sosiologi, dan antropologi, ekonomi. Peminatan dalam bahasa yaitu bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra Inggris, bahasa dan sastra asing lainnya, dan sosiologi, antropologi. Selanjutnya, ciri khas pendidikan yang ada di Indonesia yaitu di setiap jenjang sekolah memiliki pelajaran agama dan juga terdapat lembaga sekolah yang berorientasi pada Islami seperti ada MI, MTS, MA, pondok pesantren, dan Universitas Islam Negeri. Materi selanjutnya yaitu permasalahan atau kekurangan dari sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu rendahnya kualitas yang ada pada seorang guru. Yang kedua, penyebaran dan distribusi guru tidak merata. Yang ketiga, rendahnya fasilitas pendidikan. Yang keempat, penyebaran sarana pendidikan yang tidak merata. Yang kelima, kurikulum masih bersifat teoritis. Selanjutnya, kelebihan dari sistem pendidikan yang ada di Indonesia yaitu adanya biaya pendidikan yang terjangkau, sistem yang dijalankan secara transparan, kurikulum disusun oleh orang-orang yang ahli dan berpengalaman,
dan pertimbangan penerimaan siswa lebih mudah karena menggunakan sistem zona. Selanjutnya, dari sistem pendidikan di negara Hong Kong diharapkan dapat diterapkan di Indonesia, yaitu dari pembelajaran praktikal keahlian dan penerapan pengetahuan pada praktek kerja real atau kerja nyata, agar memudahkan ketika seorang mahasiswa ingin terjun ke dunia kerja dapat mengaplikasikannya. Kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan yaitu perbedaan pokok antara sistem pendidikan di Indonesia dan pendidikan di Hong Kong. Di Indonesia mewajibkan pendidikan agama pada setiap jenjang, sedangkan di Hong Kong tidak ada pendidikan agama. Di Indonesia, penekanan esensi pendidikan pada akhlak, moral, atau keagamaan. Sedangkan di Hong Kong, penekanan esensi pendidikan pada keberhasilan hidup dalam dunia nyata atau skill life. Di Indonesia, pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan sistem pendidikan Hong Kong mengutamakan pengetahuan pembelajaran praktikal, kemampuan interpersonal, isu-isu sosial budaya, serta penerapan pengetahuan pada praktek kerja real. Selanjutnya di Indonesia masih belum mampu menjadi negara yang terbaik dari segi pendidikannya. Sedangkan Hong Kong sudah mampu menjadi wilayah dengan pendidikan yang terbaik, termasuk 10 besar versi PISA, ranking 2 bidang membaca dan sains, ranking 3 di bidang matematika. Di Indonesia, PAUD masuk pada pendidikan non-formal, sedangkan PAUD atau TK yang ada di Hong Kong termasuk kepada pendidikan formal. Selanjutnya, pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya TK, tidak wajib bagi siswa sebelum SD. Sedangkan di Hong Kong, pendidikan TK wajib bagi siswa sebelum masuk SD selama 3 tahun. Pendidikan SMA atau SMK di Indonesia yaitu selama 3 tahun. Sedangkan di Hong Kong, pendidikan di SMK yaitu selama 2 tahun. Di Indonesia, SMA setelah ujian bisa melanjutkan ke pendidikan tinggi tanpa syarat pendidikan. Sedangkan di Hong Kong, dari SMA setelah ujian untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi, harus menempuh pendidikan sejenis kursus atau matrikulasi. Jika tidak lulus, tidak diperkenankan untuk masuk sekolah tinggi. Di Indonesia ada SMK setingkat SMA, sedangkan di Hong Kong tidak ada sekolah menengah kejuruan, mereka hanya menyediakan sekolah dewasa dan diploma izin untuk yang ingin masuk ke dunia kerja. Di Indonesia, permasalahan utama pendidikan pada kualitas pendukung seperti fasilitas dan biaya. Sedangkan di Hong Kong, permasalahan utamanya pada proses pendidikan yang berfokus pada keberhasilan secara kognitif. Adapun persamaan pokok dalam sistem pendidikan Indonesia dan Hong Kong, yaitu pertama, terdiri jenjang sama, yaitu TK, SD, sekolah menengah, dan perguruan tinggi. Yang kedua, memiliki program yang sama, yaitu PAUD. Yang ketiga, persamaan kurikulum dasar pada setiap jenjang SD sampai sekolah menengah, yaitu dalam bidang bahasa, matematika, ilmu pengetahuan, seni musik, keterampilan, dan pendidikan jasmani. Yang keempat, telah menerapkan sistem kualifikasi guru, yaitu bersarjana pendidikan S1 dan bersertifikasi. Dan yang terakhir yaitu adanya subsidi dari pemerintah dalam biaya pendidikan.
Kemudian yang terakhir, harapan saya terhadap sistem pendidikan yang ada di Indonesia yaitu agar kedepannya Indonesia ini mampu memperbaiki sistem pendidikan yang ada baik secara nilai akademik maupun kualitas dari ilmu pengetahuan yang sudah kita pelajari, mencetak generasi yang cerdas serta berakhlakul karimah, dan yang terakhir yaitu harapannya agar mutu pendidikan di Indonesia ini semakin lebih baik dan menjadi negara dengan pendidikan yang terbaik. Sekian penyampaian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.